Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di sini, tentunya di channel Ngobrol Santai TV. Oke, di sini kita akan membahas sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya akan menambah wawasan kepada kita semua yang awalnya mungkin masih apa ya kayak memiliki statement yang kurang baik terhadap suatu hal yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu kita akan membahas terkait dengan bimbingan konseling. Nah, seperti itu. Pasti kita tahu dari teman-teman semua masih ada beberapa yang mungkin memiliki statement apa sih BK itu, guru BK itu mungkin ya hanya polisi sekolah, terus ruangan BK itu ya ruangan pengadilan seperti itu. Nah, maka dari itu biar teman-teman menambah wawasan dan juga biar menambah wawasan bagi saya sendiri, kita akan ngobrol santai nih dengan di sini saya sudah bersama dengan Bu Maya. Mungkin Bu Maya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, selamat sore, Selamat Ulum sore. dan juga semua teman-teman. Senang bisa ngobrol santai di dunia saya. Ya, saya saat ini menjabat sebagai dosen di Universitas Negeri Malang di jurusan Wow. Bimbingan dan Konseling. Gitu. Lalu apalagi nih kenalannya nih? Mungkin udah sih Bu terkait dengan kenalan Udah ya. kita. Oke. Iya, seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, Oke. baik. Mungkin sekarang kita langsung saja ngobrol santai gitu ya Bu. Terkait dengan di luar sana kan masih ada beberapa masyarakat yang masih belum tahu nih Bu, belum tahu terkait dengan jurusan bimbingan konseling dan juga guru bimbingan konseling seperti itu atau guru BK. Nah, seperti apa sih Bu jurusan bimbingan konseling itu dan guru BK yang sebenarnya itu seperti apa seperti itu? Oke. BK ya. BK itu kan bimbingan dan konseling ya. Ya Bu. Bimbingan dan konseling. Memang pada awalnya memang BK itu hanya di ranah konseling, hanya di ranah sekolah gitu ya, pendidikan, bimbingan dan konseling di sekolah. Gitu. Nah, namun semakin ke sini begitu ya, dirasa memang perlu apa ya, perlu juga merambah ke lebih luas lagi, ke bidang yang lebih luas lagi. Jadi saya pernah tahu juga ada beberapa LPTK terkait BK itu juga memang melahirkan sarjana-sarjana di bidang bimbingan dan konseling, tetapi juga mereka melengkapi para lulusannya juga dengan materi-materi terkait BK bila diterapkan di sosial gitu ya. Lalu juga di perusahaan mungkin akan membantu di HRD seperti itu. Itu secara luasnya ya. Iya, iya. Tetapi memang BK memang kalau pada pada apa ya, kalau memang melihat dari lahirnya dulu begitu, BK memang berkecimpung di dunia pendidikan begitu. Tetapi memang secara praktis ilmu-ilmu BK, jadi saya dulu juga apa ya, menekankan gitu ya, sharing juga kepada para mahasiswa gitu, apalagi mahasiswa baru untuk bimbingan dan konseling. Kadang-kadang kan mahasiswa baru itu salah jurusan gitu ya, Nah, betul sekali, Bu. Ada ya yang kan, salah jurusan kayak gitu. merasa salah jurusan gitu kan. Jadi yang penting saya masuk dulu perguruan tinggi negeri gitu. Nanti apa namanya, kalau memang salah jurusan saya pindah jurusan, yang penting saya sudah di dalam dulu. Dulu seperti itu, Nah, saya nggak seperti tahu itu. sampai sekarang Betul, betul. masih apa enggak ya. Nah, jadi ada orang-orang yang merasa, wah saya salah jurusan. Atau mungkin mereka sudah memilih, lalu mereka ketika mereka masuk, mereka merasa salah jurusan gitu. Kok gini ya? Kok jadi guru BK? Waduh, saya nggak mau nih jadi guru BK gitu. Betul, betul sekali, Nah, Bu. ya kan? Kadang-kadang kan Ya. begitu. Karena mungkin juga pengalaman yang pernah dialami di sekolahnya dulu, misalnya melihat model dari misalnya guru BK, ada juga guru BK yang oke-oke gitu ya. Tapi ada juga memang masih ada guru BK yang mungkin
apa ya, kalau istilahnya anak zaman sekarang jadul ya. Betul, betul. Aduh, mohon maaf sekali ya, tapi memang kenyataannya seperti itu gitu. Betul, betul. Ya enggak? Ya, betul. Nah, jadi anak-anak zaman now jadi anti gitu untuk menjadi guru BK gitu. Nah, betul, Sangat Bu. disayangkan sebenarnya. Ya, Nah, jadi nah, saya selalu mengatakan kepada adik-adik mahasiswa yang mahasiswa baru, kalau memang merasa salah jurusan, coba didalami dulu gitu, dilihat dulu. Ini BK ini binatang apa sih? Biasanya di tahun-tahun pertama gitu, kenalan ya kan sama ya, BK betul. gitu. Apa itu BK? BK ngapain saja? Gitu. Ilmunya apa sih? Kita akan mempelajari apa gitu di BK. Nah, lalu nanti setelah melewati tahun pertama, dievaluasi lagi gitu. Benarkah passion saya di sini? Benarkah saya bisa menerapkan ilmu ini ke depannya nanti gitu? Karena menurut saya ya, saya pribadi ini, saya nggak tahu ini subjektif mungkin ya. Jadi kalau menurut saya, menurut pengalaman saya, BK ini ilmunya hidup. Wah, Jadi kenapa kok saya bagaimana bilang nih, Bu? hidup? Bagaimana nih? Ya. Nah, BK itu ilmunya hidup karena ilmu BK itu bisa diterapkan dimanapun dan bagaimanapun apapun profesi kita. Jadi nanti ke depannya, amit-amit kalau misalnya kita tidak mau menjadi guru BK atau kita tidak menjadi guru BK sekalipun, misalnya jadi ibu rumah tangga aja, yang katanya orang bukan bekerja gitu ya, Iya, padahal betul. itu juga bekerja gitu ya, cuman bedanya nggak dibayar gitu ya, nggak dibayar bulanan gitu. Iya, betul, betul sekali. Nah, ya toh. Nah, tapi ilmu BK ini bisa digunakan, tetap bisa digunakan. Kenapa? Karena kita kan belajar tentang konseling, komunikasi, ya kan? Iya, ya, betul. Lalu juga kita belajar tentang perkembangan psikologi, ya kan? Psikologi perkembangan, dari psikologi perkembangan individu mulai dari usia bahkan prenatal, ya kan? Oh, Sampai usia dewasa, masa tua sekalipun kan kita juga belajar di BK. Jadi itu bisa benar-benar menjadi bekal kita juga. Bahkan ketika kita menjadi ibu rumah tangga sekalipun, itu juga penting. Bahkan bapak rumah tangga sekalipun itu juga masih bisa diterapkan gitu. Jadi gitu. Jadi saya bilang ilmu oh. BK itu hidup karena penerapannya dia tuh luas. Begitu. Wah, seru sekali ya, Bu, terkait dengan guru BK. Jadi nambah wawasan nih. Ya, ya, Bu. Tadi Bu Maya juga sempat menyinggung terkait dengan prospek kedepannya gitu ya. Mungkin dari mahasiswa lulusan jurusan BK. Nah, di sini bisa melamar kerja di bagian HRD ataupun di bagian perusahaan lain seperti itu. Nah, itu apakah sah-sah aja atau bagaimana, Bu? Atau nanti malah kita itu kayak tidak menggunakan ilmu yang telah kita dapat di perkuliahan jurusan BK seperti itu, Bu. Ya, jadi gini ya, itu relatif ya. Kenapa kok saya bilang relatif? Karena ada perguruan tinggi atau universitas yang memang mengajarkan kurikulumnya. Gitu. Kurikulumnya memang ada terkait dengan penerapan BK di perusahaan, penerapan BK di sosial, bidang-bidang sosial, gitu ada. Nah, kalau misalnya seperti itu masih bisa masuk karena memang juga karena kurikulum itu ada prakteknya juga. Nah, sehingga ketika praktikumnya disesuaikan gitu. Praktikumnya disesuaikan di perusahaan-perusahaan atau mungkin ada yang di sosial, ada yang di sekolah. Nah, namun memang kalau di UM ya, di rumah saya gitu, Iya. itu memang masih pendidikan. Jadi masih di pendidikan. Jadi kita memang benar-benar mendalami yang bimbingan dan konseling yang di pendidikan mulai dari TK SD, SMP, SMA, SMK, bahkan sampai perguruan tinggi seperti itu. Wah, itu berarti mahasiswa di jurusan BK itu bukan hanya mempelajari di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan di tingkat prenatal sampai dewasa seperti itu, ya, Bu.
Ya, kita juga mempelajari, ada mata kuliah yang memang mempelajari tentang psikologi perkembangan ya. Psikologi perkembangan individu, mulai dari prenatal, lalu hal-hal apa yang kondisi-kondisi apa yang mempengaruhi, seperti itu, bagaimana perkembangannya, lalu juga mulai dari sejak masa bayi, lalu kanak-kanak, anak-anak, dan seterusnya. Itu juga kita pelajari bersama, bukan hanya di BK saya rasa ya, di jurusan keguruan yang pendidikan itu memang harus mendapatkan mata kuliah itu, karena pada hakikatnya yang kita hadapi adalah manusia ya, sehingga kita harus tahu perkembangan manusia gitu. Jadi ketika kita menjadi guru di tingkat TK, kita harus bisa memahami perkembangan psikologi perkembangan siswa TK, dan ketika kita ngajar di tingkat SMA juga kita harus tahu psikologi perkembangan mereka, kondisi-kondisi psikologis mereka seperti apa, sehingga kita benar-benar bisa menempatkan diri dan juga kita bisa menggali potensi mereka gitu, membantu mereka juga mengembangkan potensi mereka dengan optimal gitu. Wah, kalau seperti ini saya malah kepikiran menerapkan ilmu BK di keluarga nanti seperti itu, Bu. Oh ya, sangat bisa berkomunikasi, mendengarkan, ya kan, Wah, betul. keterampilan dasar komunikasi. Wah, betul. Nah, mulai dari acceptance, ya kan, itu Wah, sangat bisa. Ketika ada keluarga yang curhat, kita mulai wah. menerapkan, nggak usah keluarga, teman, sahabat, itu sangat bisa. Kita akan menjadi, konselor ini akan menjadi sahabat yang baik gitu loh, yang dinanti-nanti oleh setiap orang gitu, karena listeningnya nggak cuma listening di telinga saja, tapi listening aktif, ya kan. Lalu juga cara kita merespon juga, kita bisa merespon dengan pengetahuan kita terhadap teknik di konseling, Nah, ya kan. betul, betul Kan itu sekali. otomatis mempengaruhi komunikasi kita gitu. Wah, Gitu. jadi yang berkomunikasi dengan kita akan merasa nyaman seperti itu kalau kita bisa Nyaman, menanggapi dengan betul. tepat. Oke, Bu. Betul sekali. Barusan Bu Maya juga sempat menyinggung terkait dengan psikolog-psikolog. Nah, saya ingin bertanya nih Bu, terkait dengan apakah sama antara guru BK dengan guru psikolog? Soalnya ada beberapa masyarakat juga atau bahkan siswa itu menyebut guru BK itu, oh guru BK, guru psikolog itu ya, nah, seperti itu Bu. Jadi apakah sama antara guru BK itu dengan guru psikolog atau psikolog seperti itu? Oke, oke. Kalau dari namanya kita sudah tahu ya, itu berbeda ya, BK dan psikologi. Nah, memang BK dan psikologi ini ada perbedaan dan juga ada persamaan. Ya, persamaannya adalah dasar ilmunya sama-sama psikologi, gitu. Sama-sama ilmu psikologi. Nah, lalu yang menjadi perbedaannya, kalau di BK untuk saat ini ya, untuk saat ini kalau di UM juga itu di bidang pendidikan gitu, karena memang kurikulum kita di Indonesia memang awalnya itu untuk pendidikan, sehingga bimbingan dan konseling itu memang berada di bawah Fakultas Ilmu Pendidikan atau FKIP juga, FIP atau FKIP, sehingga nanti ketika lulus itu gelarnya sarjana pendidikan begitu ya, SPD. sarjana pendidikan SPD. Ya. Tetapi ya itu tadi, tidak menutup kemungkinan juga untuk bisa ke yang lain, tergantung kurikulum di universitas itu. Nah, lalu kalau psikologi itu lebih luas gitu ya. Kalau psikologi itu lebih lebih luas. Nah, kalau misalnya di BK itu fokusnya di konseling, di bimbingan dan konseling. Kalau di psikologi itu ada juga konseling, tapi konselingnya itu bisa dibilang apa ya, bersifat apa ya, ada unsur-unsur terapi seperti itu. Jadi udah psikis juga gitu ya. Jadi walaupun juga BK juga konselingnya psikis, namun gini, yang membedakan adalah kalau di BK, konselor itu konseling dengan
bisa dikatakan konseli yang memiliki masalah yang dalam tanda kutip normal, gitu ya. Dalam tanda kutip normal, walaupun itu masalah. Kenapa kok dikatakan normal? Dikatakan normal adalah ketika masalah yang dihadapi oleh si konseli itu bisa pada akhirnya bisa diselesaikan, gitu ya. Saya kasih tanda kutip lagi diselesaikan, karena selesainya itu sangat samar gitu ya. Iya betul. Bisa dihadapi, bisa diselesaikan dengan proses komunikasi lewat konseling. Gitu. Jadi dengan dengan teknik-teknik konseling yang ada, dengan teori-teori konseling yang digunakan, itu bisa membawa konseli ke arah yang lebih baik gitu, dan bisa membantu konseli untuk menangani dan mengatasi masalah dia. Itu BK gitu, konselingnya BK gitu. Nah, konseling psikologi juga mirip-mirip seperti itu, hanya ada plusnya gitu, karena dia lebih ke psikisnya juga, kejiwaan gitu ya. Kalau sudah lebih ke kejiwaan, nah itu sudah bukan ranahnya BK. Sehingga kalau sudah menyangkut kepada kejiwaan gitu, masalah psikis kejiwaan, kita harus refer ke psikolog begitu. Ya, ke psikolog. Jadi bukan ke psikologi itu ilmunya ya, tapi ke profesinya gitu ya, psikolog gitu. Seperti itu. Jadi itu perbedaan antara BK dan psikologi. Nah, sehingga konselor dan psikolog itu sebenarnya harus bekerja sama. Nah, apabila ada, ini sebenarnya alurnya ya, kalau di luar negeri ini sudah diberlakukan, tapi di Indonesia mungkin entah apa yang terjadi begitu ya, sehingga sistem ini masih belum bisa, alur ini masih belum jelas gitu. Nah, sehingga ketika ada seseorang yang katakan memiliki masalah gitu ya, problem, dan butuh bantuan gitu, butuh bantuan profesional gitu, dari seorang yang profesional. Nah, yang pertama sebenarnya adalah orang itu harusnya ditemukan gitu ya dengan konselor. Nah, konselor di dalamnya juga ada guru BK gitu. Nah, lalu ketika problem itu sudah bisa teratasi, ya sudah, berarti itu masalah yang dia hadapi dianggap masalah yang normal tadi. Tetapi ketika itu masalah kejiwaan gitu, psikis, nah itu konselor perlu merefer ke psikolog, lalu ke psikolog. Lalu di psikolog akan dengan terapi-terapi mereka, mungkin mereka akan melakukan terapi juga gitu kepada si konseli ini. Kalau misalnya dengan terapi-terapi tidak bisa gitu ya, konseling dan terapi tidak bisa, membutuhkan obat, bantuan obat, maka perlu di-refer lagi ke psikiater. Gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya alurnya tuh seperti itu gitu. Jadi sehingga tidak berebut dalam tanda kutip lahan gitu ya. Iya. Nah, itu jadi harus yang bisa terjadi. Berkolaborasi seperti itu ya, Bu. Betul sekali. Bersinergi. Wah, jadi nambah ilmu nih. Jadi bisa tahu terkait dengan apa sih bedanya antara guru BK dengan psikolog seperti itu. Pada intinya dua ahli tersebut harus bisa berkolaborasi seperti itu ya, Bu. Nah, wah sangat menarik nih ya. Oke, mungkin ini terkait dengan sekarang nih, Bu, kan kondisinya mungkin di sekolah kebanyakan sekolah, bahkan hampir semuanya sekolah di Indonesia itu sedang diterapkan pembelajaran secara daring. Nah, di sini pastinya guru BK harus bisa berperan. Apa yang seharusnya guru BK dilakukan pada siswa atau peserta didik di masa pembelajaran secara daring seperti ini, Bu? Oke, ini sebenarnya yang bisa dilakukan oleh guru BK banyak ya, karena di masa pembelajaran daring seperti ini banyak siswa tuh yang stres. Nah, betul sekali, Bu. Ya kan?
Iya, betul. Stres karena secara sosial tidak bisa bertemu dengan teman-teman, terus juga belajar mandiri sedini Nah, mungkin, bahkan dari TK Wah, betul. dituntut untuk belajar sendiri ya kan, karena Iya, betul. nggak gampang. Ketika anak saya dulu TK, masih ke sekolah, ada banyak teman-temannya, apalagi usia anak-anak ya, mencontoh ya kan. Iya, betul. Nah, akan sangat mudah ketika luring ya kan, karena melihat teman-temannya dulu ketika TK ada yang masih pakai pampers, terus ngelihat temennya nggak pakai pampers, aku juga mau ikut gitu. Nah kalau sekarang daring gimana? Paling cuma Iya, kata-kata itu betul. pun dicuekin sama dia ya kan, maksudnya Betul, apalagi betul. kalau di rumahnya banyak mainan yang bisa membuat dia gagal fokus. Nah, itu Nah, problem. Dan kalau anak-anak usia prasekolah seperti itu, mamanya yang stres kali ya. betul. Karena jadi guru pendamping juga di Nah, rumah gitu. betul, betul Nah, sekali, Bu. untuk usia usia yang lebih tinggi pun stres karena harus banyak menghadapi laptop dan belajar mandiri ya, ditekankan di situ. Terus mereka harus bisa mengatur diri sendiri. Banyak, dan itu tuh lahan empuk buat BK. BK harus menjemput bola dan melihat kesempatan ini, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa membantu siswa saya lebih mandiri, bersemangat belajar, terus bisa happy walaupun kondisi seperti ini gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh Wah, guru BK, dan guru BK zaman sekarang saya lihat banyak yang sudah mulai naik ya, bangkit untuk belajar lagi betul, betul. media ya kan, Betul, betul. media Betul. pembelajaran yang selama ini nantilah ya, tapi kan sekarang mau nggak mau harus Iya, membuat betul. media yang Harus menarik ya kan. betul sekali, Bu. Betul. Nah, kalau seperti ini berarti benar sekali seperti yang dikatakan oleh Bu Maya tadi. Kita sebagai guru BK itu harus menjadi sahabat siswa gitu, yang bisa mengerti apa yang sedang dialami siswa sekarang, apa yang dibutuhkan siswa sekarang seperti itu. Wah, sangat menarik nih terkait dengan pembahasan kali ini. Tapi mungkin kita sudahi dulu terkait dengan pembahasan guru BK gitu. Nah, mungkin ada closing statement nih dari Bu Maya untuk mahasiswa BK dan juga guru BK di sekolah seperti itu. Oke, untuk mahasiswa BK ya, untuk mahasiswa BK eh, jangan rendah diri, gitu ya. Maksudnya jangan eh, lalu Pesimis gitu Kak Bu. merasa pesimis ya. Maksudnya wah saya hanya calon guru BK gitu. Enggak, bukan hanya. Pekerjaan kita tuh pekerjaan mulia Ya, ya. siap, Jadi siap, siap. yakinkan dirimu bahwa kamu adalah orang yang tepat di sini, dan passionnya tuh terus dinyalakan gitu, apinya untuk bisa melayani lewat bimbingan dan konseling gitu di sekolah. Itu untuk mahasiswa BK, tetap semangat apapun kondisinya. Sebelum kita bisa membantu orang lain, eh, kita coba untuk bisa membantu diri kita sendiri. Ketika kita malas, ketika kita enggan, ketika kita menghadapi sebuah tantangan gitu, kita harus nge-push diri kita sendiri untuk bisa survive dan menang gitu ya, sehingga kita juga bisa membantu orang lain, dalam hal ini siswa nantinya. Nah, untuk para guru BK tetap semangat. Saya tahu guru-guru BK ini orang-orang yang hebat-hebat dan orang-orang yang penuh semangat, orang-orang yang positif. Tetap kembangkan diri, gak usah merasa tua, saya udah nggak bisa nih belajar ini, belajar itu. Nggak bisa kok, bisa. Pasti bisa. Belajar sama-sama, kita belajar sama-sama. Sepanjang umur kita, kita pasti harus belajar sesuatu gitu. Ada hal yang harus kita pelajari. Jadi tetap semangat untuk guru BK, Anda Semangat. semua hebat. Oke.
Terima kasih ya Bu Maya terkait dengan closing statement-nya. Sangat memotivasi apalagi buat saya di sini karena kebetulan saya di sini juga dari jurusan BK mahasiswa BK, Human Counseling. semangat Mas Ulum. Mahasiswanya Bu Maya juga. Oke, sangat termotivasi dengan Buka-buka rahasia nih. nggak apa-apa. Terkait dengan closing statement dari Bu Maya sangat memotivasi saya pribadi dan mungkin para teman-teman juga yang sedang nonton video ini sangat termotivasi dengan pembahasan kali ini seperti itu. Tapi mohon maaf untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk subscribe channel Ngobrol Santai TV, like, komen, dan juga bantu di share seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf dan terima kasih kepada Bu Maya sudah bersedia untuk ngobrol santai di channel ini seperti itu Bu. Kembali kasih. Baik teman-teman, ini itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sersan.